Halo, Halo, kembali lagi di kembali lagi di ruang Chainsaw Man. ya masih dengan ini ya. Masih dengan Chainsaw Man, tapi kali ini kita spesifiknya ke animenya, teman-teman. Nah, Ini adalah ada apakah Riz ini dengan adalah konten defending ya. ya Bukan defending, bukan defending sih. attack-nya juga. Kan aku sama Daris tuh justru lebih senang kalau kita tuh beda pendapat. Justru lebih senang karena kalau dijadikan konten tuh ya ada kalau Daris bilang ya ada angle-nya lah. Gitu, ada angle-nya. Kalau kita sependapat ya nggak apa-apa juga, cuman kayaknya ya udah begitu aja gitu. Tapi kalau beda pendapat kayaknya lebih bagus. Nah, Chainsaw Man tuh animenya agak aneh. Aneh bukan gimana ya? Pertama, seharusnya dengan hype seperti itu, animenya akan jauh lebih hype lagi dong. Ya, oke. Animenya akan jauh lebih hype. Cuman memang animenya tuh nge-hype iya. Tapi ada data-data yang menyatakan kalau ini tuh nggak laku-laku banget. Ini kayak penjualan Blu-ray-nya kurang, terus kemudian penontonnya juga bagus. Ngomongin trending, cuman backlash-nya gede. Oke. Backlash-nya gede di Twitter terutama ya, di Twitter backlash-nya gede. Jadi ada kelompok-kelompok yang malah bikin petisi bahwa nggak usah di remake aja. Ini animenya tidak bisa mendeliver Chainsaw Man sebagai Chainsaw Man gitu. Ini kan Mappa yang bikin ya. Oke. Dan ini pertama kalinya Mappa itu bikin komite produksi sendiri. Jadi ya mereka biayain ini sendiri. Harapannya kan untung ya. Nah, aku sebelum kita berdebat ya, kenapa bagusnya, aku tuh pengen mengelaborate beberapa hal kenapa kok animenya itu tidak mencapai hal yang diinginkan ya. Pertama adalah terlalu ambisius. Dalam hal jadi tuh setiap episode kan lagunya ganti, Mas. Iya betul. Terutama kan endingnya. Iya kan? Endingnya tuh ganti, terus dia nggak. Jadi tuh mungkin itu works buat beberapa orang, tapi buatku pribadi, menurutku kita jadi nggak ngerti identiknya Chainsaw Man sama lagu apa. Karena tiap episode ganti kita tuh nggak terbiasa mendengarkan satu lagu udah langsung ganti, dan tidak punya satu lagu ikonik yang Kimetsu. Contohlah Kimetsu, orang itu ketika dengar Gurenggi langsung kebayang siapa siapa itu yang bolong tuh, Rengoku. Ketika adegan si Tanjiro nebas itu, lagunya langsung kebayang. Ya. Jadi memang lagu tuh elemen yang penting. Identitas ya. Nah, masalahnya Chainsaw Man tuh tidak memberikan lagunya di tempat yang tepat. Iya sih. Salah satunya. Jadi mereka malah ngabisin dananya buat bikin gimmick selagu di setiap episode. Itu menurutku wrong move sih. Buat anime shonen itu kurang. Itu salah satu yang dipermasalahkan juga sama fansnya atau sama penontonnya? Enggak, ini aku analisa pribadi sih. Oke. Nah, fansnya adalah teman-teman fans itu mempermasalahkan bahwa animenya tidak bisa mendeliver adegan aksinya dengan baik karena pakai CG kan. Ya. Karena pakai CG. Nah, masalahnya adalah buatku adegan aksinya Chainsaw Man itu memang ya begitu aja. Kan di konten kita ngomongin komik kan cepat ya. Ya, pacingnya cepat, adegannya apa adanya. Dan itu keren gitu kan? Ya. Karena cepat. Ketika dipanjangin di anime jadinya agak, karena dianimasikan kan. Kok gitu loh. Nah, fans itu nggak ngerti kenapa kok adegan Indonesia gak greget ya gitu. Karena memang gregetnya di komik doang. Ya. Aku sendiri teman-teman, aku nggak banyak nonton animenya, mungkin sampai 5 episode aja. Aku nggak karena aku juga bukan penonton anime lagi ya sekarang. Satu-satunya yang aku tonton itu cuma Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. Itu pun karena memang kalau kata Daris kan memang tier atas gitu, tingkat produksinya sangat luar biasa. Jadi aku menonton, memang aku menikmati karena banyak hal yang ternyata di scale up di animenya kan gitu. Nah, bukan berarti animenya si Chainsaw Man ini nggak bagus, teman-teman. Menurutku bukan berarti nggak bagus. Aku sih oke aja, fine aja. Aku bahkan tidak mempermasalahkan lagu ending karena aku bukan lagi pendengar opening dan ending song anime. Udah lama sekali. Kimetsu juga aku nggak tahu lagu ending dan openingnya seperti apa. Memang nggak ke situ aku. Tapi buatku ini anime yang standar. Ya oke aja kayak dulu. Nggak jelek sama sekali, nggak jelek, kayak nonton Spy Family juga. Oh ya udah, cuman gini aja gitu misalnya. Nggak ada hal yang aku rasa
greget atau apa, tapi bukan berarti aku mendiskreditkan atau mengkritisi juga, enggak. Cuman memang karena aku baca komiknya dulu baru nonton animenya, ada hal-hal mencekam suasana gambar itu yang di komik lebih bisa terdeliver dengan baik gitu. Misalnya ini Komori nih. Komori di komik itu dipenuhi dengan siluet gitu, wujudnya nggak terlalu jelas gitu. Tapi begitu di anime warnanya ungu keabu-abuan, suasana juga pas itu siang kan. Jadi dia kayak monster aja teman-teman. Kayak just casual ordinary monster aja kayak di anime-anime lain gitu. Jadi aku nggak ngelihat itu sebagai demon yang menyeramkan gitu. Kalau di komik kerasa, menyeramkannya kerasa. Ya hal-hal semacam itu aja sih. Kalau darah, presentasinya itu memang lebih cocok di komik. Kalau nggak, di anime tuh jadi biasa. ya betul. Seperti halnya pertarungan sama zombie pertama kali itu kan kalau di komik itu kan mengerikan sekali kan gitu. Nah, cuman kayak misalnya si siapa Chainsaw-nya muncul dari kepala Denji itu tuh kalau di anime kan kelihatan, Riz. Maksudnya proses munculnya tuh jadi jelas banget gitu loh. Kalau di komiknya kan udah langsung langsung muncul gitu. Di komik itu adegan gini aja kita udah merinding. Iya. Tapi kalau karena di anime jadi ada warnanya kan. Betul. Jadi ada warna jadi kelihatan biasa. Betul. Berbeda dengan kemunculan demon yang di animenya Kimetsu memang. Apalagi di hutan segala macam itu nuansanya merah karena gitu-gitu kan tuh. Mas, salah satunya Kimetsu itu kan atmosferik ya. Ya, betul, betul. Sedangkan Chainsaw Man itu bukan atmosferik, dia tuh karakteris. Malah demon burung itu. Suara burung itu dia debat. Malah kemunculan demonnya di Kimetsu no Yaiba itu tidak semenyeramkan di animenya. Karena ada musiknya kan di animenya gitu. Jadi tapi kan ini sekali lagi bukan tentang bagus dan nggak bagusnya teman-teman. Ini apa yang kami tangkap masing-masing dari kami. Kalau menurutku sih gini ya, menurutku kenapa kok sebentar sebelum menurutku begitu. Menurutku salah satu hal yang bagus dari animenya Chainsaw Man itu adalah narasinya. Narasi ceritanya itu jadi lebih clear, jadi lebih jelas. Kita jadi lebih ngerti karakternya seperti apa. Ya, karena Denji ngomong sendiri. Kalau di komik kan kita yang jadi Denji. Gitu. Kita ngebayangin dia tuh kan lebih banyak bengong gitu. Tapi kalau di anime itu memang dibawa dengan narasinya tuh emang enak. Bagaimana interaksinya dengan Aki dan terus bagaimana ketika adegan terakhir yang dia nendangin selangkangannya katana itu jadi lebih. Kalau di komik itu cuman gitu doang sih. Nah, kalau di anime tuh dia elaborasi jadi lebih ngomongin emosinya lebih kerasa di anime ketimbang di komik. Betul. Cuman ngomongin presentasi yang bikin Chainsaw Man keren. Presentasi adegan, presentasi adegan aksi, presentasi devil yang menyeramkan. Itu animenya tidak bisa mempresentasikan. Karena pada saat kita bilang demon, devil itu kan memang harus ada unsur terrifying ya sebenarnya kan gitu. Tapi kalau kita nggak dapet itu kan kita susah juga. Nah, yang di Kimetsu kan emang dibantu nuansa, dibantu setting. Nah, kalau di Chainsaw Man itu emang fokusnya ke karakternya, bukan di setting dan lain sebagainya. Bahkan setting devilnya itu tidak penting. Yang penting karakternya bagus gitu. Iya, devil yang gede-gede tubuhnya segala macam muncul di kota, ngancurin kota. Itu kan kita sama aja kayak nonton atau ngelihat kaiju di Kaiju Number 8 kayak gitu aja. Bahkan Kaiju Number 9-nya di komik Kaiju Number 8 itu juga kayak devil kan bentuknya gitu. Jadi nggak distinct lah ibaratnya gitu. Jadi ya udah, apalagi di kota gitu siang-siang ada devil gitu rasanya ya udahlah gitu. Ini ya maksudnya emang susah ya animenya Chainsaw Man itu kayak kalau Kimetsu no Yaiba itu kan animenya dia tuh mengamplify komiknya. Iya. Kalau ini animenya Chainsaw Man itu cuma melengkapi komiknya aja. Iya, betul. Kalau kita bingung baca komiknya, nonton animenya tuh lebih jelas. Betul. Lebih jelas karakternya mau ngapain, pengen apa, itu lebih jelas. Betul. Dan itu bukan hal yang jelek, itu hal yang bagus. Benar. Dan ya bisa dengar suaranya Makima itu kan. Ya. Maksudku Makimanya juga jadi lebih cantik kan? Ya, 100 kali lipat lebih cantik. Kalau di animenya, ya. Betul. Jadi ya
animenya tuh nggak ngehit ke tempat yang tepat aja sih ke orang-orang. Sudah Chainsaw Man, kenapa kok nggak bisa seviral Kimetsu no Yaiba gitu? Karena Kimetsu no Yaiba itu core ceritanya emang buat semua umur. Sedangkan Chainsaw Man enggak. Secara karakter juga ya. Anak kecil tuh nggak bisa baca ini. Kita sebagai orang dewasa ya tidak akan merekomendasikan Chainsaw Man ke bocah SMP. Betul. Betul. Tapi kita bisa merekomendasikan Kimetsu ke bahkan anak SD. Betul. Ya kan? Betul. Jadi memang kalau teman-teman fansnya itu merasa sebal kenapa animenya itu tidak bisa membuat komiknya jadi lebih populer, karena emang settingan komiknya ya beda. Iya, materinya memang ya kalau diwujudkan begitu. Nah, jadi memang komiknya sendiri emang lebih bagus di medium komik aja. Jadi kalau dikasih anime ya dia kemudian terpaksa mengorbankan beberapa aspek. Terpaksa iya sih. Gitu. Jadi ya begitu. Jadi ya menurutku animenya bukan gagal. Bukan gagal. Ini ada adaptasi yang proper untuk Chainsaw Man. Emang sumbernya yang agak susah aja diadaptasi. Iya betul. Unik sih. Dan ini mungkin akan menjadi apa ya, Riz? Bukan pondasi, tapi menjadi gambaran untuk kedepannya banyak berbagai manga lainnya yang akan sangat bervariasi nih. Otomatis kalau standar animenya begitu, ya dia akan masuk ke standar-standar yang sudah ada aja kan. Beberapa memang bisa stand out kayak Kimetsu, tapi yang lainnya ya begitu. Satu lagi yang perlu dipahami adalah pemahaman terhadap adaptasi itu seharusnya seperti apa. Adaptasi itu kan kalau bisa kan mengamplify sumbernya kalau bisa. Tapi kalau memang nggak bisa ya core-nya apa yang bisa dieksplor apa. Ya. Kalau ini menurutku tim produksinya adalah kayaknya kita lebih penting untuk memberikan narasi yang jelas deh kepada penonton. Menghidupkan karakternya. Ya. Daripada bikin adegan aksi mungkin itu yang kemudian yang kemudian dikorbankan kan adegan aksinya. Betul. Adegan aksinya di anime Chainsaw Man tuh standar aja. Kita nggak dapat feel yang dari sini. Sedangkan kalau di Kimetsu itu feel-nya kita nambah. Naik 10 kali lipat. Betul. Iya, matinya Rengoku di komik itu begitu aja. Bagus, Mas. Bagus. Aku nonton juga sendu pas baca. Tapi ketika nonton itu tergerak. Itu nangis. Iya, berkaca-kaca nangis sama pertarungannya si Uzu ninja suara Tengen Uzui Tengen sama si siapa kakaknya Daki itu kan dahsyat sekali di anime tapi di komik cuma segitu doang ya lagu-lagunya partiturnya keluar emang beda treatment aja iya sih tidak penting sih ngomongin mana yang lebih bagus enggak sama sekali enggak ini hanya bedanya apa seperti apa sudut pandang kami seperti apa. Makanya ya mungkin begitulah ya ngomongin soal anime Chainsaw Man tuh bagusnya kenapa kok jelek kenapa kok dianggap jelek ya bukan jelek itu jauh dari kata jelek ya standar anime bagus standar anime bagus aja gitu. Standar anime kelas A lah betul. Oke paling itu aja obrolan tentang animenya Chainsaw Man. Kita ketemu lagi di obrolan komik dan anime selanjutnya. Thank you teman-teman. Thank you.